Welcome to Suara Hair Channel. Kamu harus berangkat ke Jawa ya? Di sana ada Borobudur, ada Keraton Jogja ya, ada Prambanan, ada Baju Demak ya. Kita harus ke sana dan belajar sama si Mboten Kertos itu. Tenang. Si Mboten Kertos itu sangat hebat gitu. Karena menciptakan segala macam. Nah, cara menggali nilai-nilai lokal itu bagaimana ketika data-data sejarah terkait dengan lokal barangkali tidak terlalu mudah untuk didapatkan. nah, maka saya kan dulu tadi saya ngomong bahwa banyak pilihan sebenarnya Mas. Kalau Cepu dengan kepesanan Arya Penangsang dan dari Pensipa. Kalau Ambarawa ini mau direvitalisasi dengan kota yang multi etnik, multicultural tadi, yang multicultural ya kan. Padi dengan ketopraknya mungkin ya kan. Itu semua potensi yang bisa diangkat ya. Bisa diangkat. Jadi kalau dengan sudut pandang cultural studies itu apapun sebetulnya bisa dijadikan sebagai modal sosial. Iya, begitu. Dan kita harus tahu bahwa kebudayaan itu sebuah arena ya. Sebuah arena ya kan, yang di sana itu ada persaingan, ada kontestasi ya. Jadi kita harus maknai bahwa kebudayaan itu bukan arena yang stagnan Mas, tapi arena yang gemuruh, yang dinamis ya, yang masing-masing potensi, masing-masing objek termasuk masing-masing kekayaan itu bersanding dan berebut untuk mendapatkan tempat ya. Nah, daerah cerdas barangkali adalah daerah yang mampu menangkap potensi mana sih yang bisa dijadikan karakter dan identitas lokalnya yang diterima ada oleh yang banyak bisa kalangan. kita gunakan sebagai contoh Mas Kajo untuk belajar bersama begitulah kira-kira, lepas dari iki ora luar biasa banget tapi keren. Ya kalau di daerah sekitar kita mungkin ya. Saya Pak Tratek dan Banyuwangi Mas. Nah, apa hebatnya Banyuwangi? Ya. Timbul liwatan tok. ya kalau masa lalu kan Mas Ya. Ahyar dan saya bersepakat barangkali bahwa orang bilang Banyuwangi itu adalah orang mau ke Bali nurut kencing di situ kan. Nah, daerah yang kurang dipandang ya kan. Ya. Tapi dengan pemimpin yang visioner ya, pemimpin yang mampu menangkap potensi lokal ya, lokal wisdom. Kemudian jadilah Banyuwangi yang sekarang. Itu menurut saya pemimpin Banyuwangi tadi itu ya tidak sekedar saya ingin memajukan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ya, tapi beliau mampu membangun sosial budayanya untuk dikapitalisasi menjadi kebangkitan ekonomi kan, ya. Nah itulah kemudian sekarang Banyuwangi menjadi destinasi wisata kan ya, dan semua yang berbau Banyuwangi sekarang itu kan laku ya, lagu dangdut, musiknya ya kan, pakaian ya kan, bahkan orang mau datang ke sana secara langsung, tari dan sebagainya. Ini kecerdasan menangkap peluang lokal saya pikir. Dan saya pikir kalau pemimpin-pemimpin daerah itu bisa seperti itu, saya pikir ke depan kita berharap banyak daerah yang maju dan keren di Indonesia itu, punya identitas, punya karakter dan menarik untuk dikunjungi. Seberapa penting sih bisa menghadirkan karakter satu wilayah untuk proses pembangunan menurut Mas Arjo? Ya sebenarnya tadi ya kita lagi-lagi ngomong bahwa tiap daerah kan pengen maju Mas, terutama secara ekonomi ya, secara politik, secara budaya, secara pendidikan, infrastruktur semuanya lah ya. Tetapi dimulai dari mana itu Mas? Dimulai dari mana? Nah ini kan membutuhkan kelihayan. Kalau saya beginilah Mas Ahyar, kalau tadi kita nyebut Banyuwangi ya, sekarang kita menyeberang ke Bali. Bali kan sama saja tidak punya banyak pabrik kan ya, tidak punya, tetapi dia mempunyai sesuatu yang kemudian dikapitalisasi ya, menjadi industri wisata itu kan ya. Termasuk kalau kita datang ini Mas Ahyar ya, datang ke Melaka barangkali di Malaysia ya. Mas Ahyar itu nanti turun di Kuala Lumpur ya, tapi pasti datang ke Melaka ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena Melaka itu kan mempunyai sejarah besar masa lalu. Nah, jadi ternyata masa lalu ya. Jadi mobil pemadam kebakaran zaman kuno itu pamernya orang mau nonton. Loh Mas, ini Mas, Potongan-potongan benteng yang di pinggir
pantai nggak jelas bentuknya aja orang mau datang gitu. Kita seringkali lupa Mas Ya. bahwa ini saya punya teman dari Pontianak Mas, datang dari sebuah seminar internasional, kita ketemu kan ya, dia bercerita tentang Jawa di dalam forum itu ya. Ya. Jadi ada seorang dari Melayu Pontianak ya, dia datang ke Borobudur ya. Nah, kemudian dia bertanya kepada orang desa situ, ini candi apa namanya? Borobudur Mbak gitu kan ya. Ya. Tahun berapa dibangun? Mboten ngertos gitu ya. Nah. Siapa yang membangun? Aduh, mboten ngertos ya. Nah, kan. Terus tamu kita dari Pontianak tadi ke Jogja. Ini dibangun tahun berapa ya? Mboten ngertos ya. Siapa yang membangun? Mboten ngertos ya. Hanya kan masih Demak, Mas. Ya. Dekat dengan kita ya. Ya. Siapa yang membangun? Mboten ngertos ya kan ya. Nah, kemudian dia pulang ke Pontianak. Dia kampanye ya, atau apa namanya, ngomong sama keluarga dan masyarakat sekitarnya. Aku nebak ra enak ini. Tolong ya, tolong kamu harus berangkat ke Jawa ya. Di sana ada Borobudur, ada Keraton Jogja ya, ada Prambanan, ada Baju Demak ya. Kita harus ke sana dan belajar sama si Mboten Ngertos itu. Tenan. Si Mboten Ngertos itu sangat hebat gitu. Karena menciptakan segala macam. Nah, kita sebetulnya tersindir Mas ya, bahwa temuan terakhir ini, tentunya arsitektur Borobudur ya, Prambanan dan lebih sulit, lebih kompleks daripada menara Eiffel di Paris. Terus bagaimana ya Mas Ahyar? Nah, kita kan sebenarnya punya kebesaran masa lalu Mas. Ini sebenarnya juga bagaimana kita beberapa tahun lalu lah, ketika anggota DPR usul kepada pemerintah mau membangun baru gedung DPR itu, dan ternyata arsitekturnya kan kotak sabun terbalik kan ya. Ya, sederhana pol. Ya, kita mesti bersyukur punya Mboten Ngertos yang hebat. Masih bersama saya Yaren Permana, tuan rumah di ruang tamu, dan tamu keren saya Mas Karjo Waluyo, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Dr. Arya Penangsang. Nah, Mas Karjo ini kalau Anda ingat beberapa waktu lalu datang Mas Ganjar Harimansyah, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, ki koncone. Teman sekelas. Teman satu. Podo-podo cah teater. Iya. Kemarin Mas Ganjar itu nanya, ya Mas Karjo juga pengen main teater lagi nggak? Kapan Mas terakhir main teater? Sudah lama Mas ya. Tapi saya sempat mengajar drama juga Mas. Ekstra teater? Bukan, di kampus kan ada pengajian drama Indonesia. Oh iya. Okay. Dan saya waktu itu sudah berubah, dulu itu pemain kemudian jadi penilai pementasan. Soalnya aku udah diajak, Mas ini pengen aku. Nah, ini jawabannya Mas Ganjar. Jadi ada kesempatan untuk main lagi gitu. Iya. Berteater berapa lama Mas waktu di kampus? Di Tesa ya? Ya, di Tesa saya selama kuliah ya. Mas Ganjar itu kan hebat dulu. Ya, sutradara yang bagus juga ya. Oh, Mas Ganjar sutradara? Iya. Mas Ganjar pemainnya? Iya. Dipisui ora? Apa peran di teater yang paling menarik bagi Mas Ganjar? Saya sama Mas Ganjar dulu beberapa kali bareng ya. Tetapi sebenarnya saya itu sudah berlatih keras, tapi tetap Mas kalah bersaing dengan teman-teman yang lebih punya talent. Menang gondrong etok. Iya. Tapi waktu itu Mas yang membekas pada saya itu, saya mentaskan ini Sumuru Tanpa Dasarnya Arifin Sinur. Itu keren kan? Jumnawata Wangsa ya? Iya. Itu sangat drama psikologis ya. Menarik itu. Saya masih ingat sampai sekarang. Tak akan berperan. Nah, kalau Anda ikuti unggahan Mas Karjo di medsos sih, seneng banget dolan ke Kota Lama. Wah, fotonya Kota Lama dok. Kenapa Mas? Kota Lama Semarang maksud saya. Iya, itu aset Mas ya. Jadi Kota Lama itu aset sebenarnya. Jadi kalau saya sebagai warga Kota Semarang, saya sekarang kalau ditanya jujur saya bangga Mas ya. Jadi bangunnya cukup masif ya kan. Kemudian perhatian terhadap masalah kebudayaan, tata kota yang
yang nyaman itu bagus, terutama dengan ruang-ruang publik di berbagai tempat itu banyak ruang publik. Yang menarik justru malah nih dikembalikannya termasuk apa mas? Apa namanya? Alun-alun lama di depan Masjid Agung ya. Itu saya pikir keren itu. Jadi itu program yang tidak populis ya gitu. Tapi berhasil diwujudkan dan itu akan dikenang sepanjang masa oleh masyarakat Semarang. Terkait Kota Lama saya pikir saya harus apresiasi dan sangat bangga mas, pemerintah Kota Semarang sekarang kalau kita datang ke sana cukup bagus ya, bersih, nyaman ya kan, serasa di Eropa ya. Kemudian sudah berubah dari 20 tahun yang lalu mas, saat kita Mas Akhir kuliah ya, jorok ya kan? Saya kuliah 5 tahun yang lalu. Jorok kotor dulu, sekarang keren ya. Nah, narasi macam apa yang mesti dimunculkan di Kota Lama katakan? Ya kalau Mas Akhir tadi mengatakan bahwa kota yang bagus itu kota yang tidak lupa masa lalu ya, kota yang lupa masa lalu namanya kota yang hilang ingatan. Maka Kota Lama ini adalah saksi sejarah perjalanan Kota Semarang ya, yang terlibat dalam berbagai dinamika ya, terutama masa Belanda ya. Jadi Semarang ini kan kota yang cukup dipandang penting oleh Belanda, bahkan bisa dikatakan apa ya, ibu kotanya Semarang secara ekonomi barangkali di Pulau Jawa selain Batavia barangkali. Kita tahu bahwa kereta api pertama di Semarang, ya. Apalagi ya, itu kan berarti sangat penting mas kita, lebih penting dari Jakarta pada waktu itu. Nah, kita punya kebesaran masa lalu mas, termasuk itu bangunan Kota Lama yang masih terjaga ini satu aset ya. Jadi tidak banyak kota yang memiliki bangunan selengkap di Kota Semarang. Tapi barangkali kedepannya butuh lah. Kalau saya berjalan-jalan di kota. Tadi kan Mas Karjo menyatakan sebagai seorang peneliti cultural studies yang dilihat itu bukan hanya barangnya, tetapi bagaimana interaksi masyarakat terhadap barang ini. Oh iya, pasti dengan Semarang yang makin nyaman ya kan, ya bisa dimanfaatkan untuk aktivitas kesenian, budayaan ya, ekonomi juga barangkali. Saya pernah mengajak, dulu saya ngajar di antropologi juga ya. Saya pernah ajak anak ke sana ya, 2 kelas, tak suruh bikin proyek tentang objek di Kota Lama. Luar biasa, itu bisa jadi satu buku mas. Ada datang ke pabrik rokok Perahu Layar kan? Ya, itu Perahu Layar itu di Semarang nggak ada. Bekas kantor saya dulu. Di Semarang sebelah Suara Merdeka. Mas di Semarang itu nggak ada mas, istilahnya rokok Perahu Layar itu nggak ada. Oh iya. Tapi konon ditemukannya di Tegal, di Brebes. Nah, itu kalau dari sisi isunya mungkin strategi bertahan satu perusahaan dan sebagainya. Maka sebenarnya setelah direvitalisasi bisa dikembalikan ke fungsi awal ya, biar dekat dengan masyarakat. Kan yang paling bagus bagi seorang wisatawan datang destinasi itu tidak sekedar selfie itu yang paling dangkal. Iya dong. Selfie datang ke tempat wisata itu paling dangkal. Udah gaweane ngono. Kalau selfie yang paling dangkal, apa mesti tingkatan yang dilihat? Saya tidak menyindir ya, itu motivasi barangkali. Nah, ya memahami masa lalu lah, masa lalu. Ya ada ceritanya. Tahu ceritanya ya. Tidak sekedar datang gitu selfie kan setengah jam selesai. Tapi kalau kita pengen mengetahui sejarah kota ya, itu bisa 1-2 hari nggak selesai. Tapi di sisi lain kan ini kan ada tuntutan untuk entah pemerintah, entah stakeholder pariwisata juga menghadirkan cerita itu. Iya. Sejauh ini menurut Mas Karjo sudah atau belum? Menurut saya sudah ada perubahan positif mas ya, perubahan positif. Ya. Sopan banget. Tetapi ini mas, saya pernah saat wawancara juga di satu radio, bagaimana akan diadakan panggung terbuka. Wah itu keren itu. Jadi di Kota Lama kita bayangkan ya, dan areanya masih ada memungkinkan ya. Ada panggung terbuka itu ya, dan di situ ada pertunjukan, dan pertunjukan pun seakan-akan mengembalikan memori masa lalu. Keren tuh. Keren tuh. Dalam pentas teater ning kono. Ya jelas sederhana. Oh kena ranon tak ngomong soal itu. Oke, terima kasih Mas Karjo. Siap. Sudah bersedia hadir ke ruang tamu saya dan membuat ruang tamu ini semakin keren dengan hadirnya tamu-tamu keren macam Dr. Soekarjo Waluyo. Terima kasih. Mudah-mudahan
apa yang kami perbincangkan ngalor ngidul tidak karu-karuan itu ada manfaatnya, begitu ya Mas ya? Amin, amin. Siap, siap. Nah, jika Anda merasa ada manfaat dari yang kami perbincangkan, silahkan share sehingga manfaat itu tersebar lebih luas lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, yang memberi tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan konten yang semacam ini. Jika Anda punya keinginan seseorang dihadirkan ke ruang tamu, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa juga ke DM ke saya lewat jalur pribadi. Saya akan berusaha untuk mewujudkannya. Sekali lagi terima kasih. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Saya Ahyar Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yuk, warahmatullahi wabarakatuh. berbagi cahaya.